Halo, selamat datang di video kami. Di video ini, kami akan membahas tentang peran struktur organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Saya David Nugraha dan saya di sini bersama 3 rekan yang lainnya, yaitu ada Ihsan Abdullah, Cantika Nazmi, dan juga Agnes Samila. Materi ini kami susun untuk mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah bimbingan Dr. Abdul Rahman Saleh MSI. Yuk langsung aja kita mulai. Supaya membahas kita teruntut, ini agenda yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama latar belakang, kerangka konseptual, jenis dan dimensi struktur organisasi, evaluasi, serta desain organisasi modern, hubungan struktur dengan strategi dan kinerja, definisi dan pengukuran kinerja karyawan, isu era digital, sampai simpulan dan implikasi praktisnya. Kenapa topik ini penting? Di dunia organisasi sekarang berubah sangat cepat, didorong teknologi digital, transformasi industri, dan globalisasi. Tapi faktanya, World Economic Forum tahun 2023 mencatat 60% organisasi di dunia kesulitan bertransformasi. Salah satu sebabnya karena strategi dan struktur kerja yang tidak selaras. Survei Gallup 2022 juga menunjukkan hanya 21% karyawan yang benar-benar merasa terlibat dalam pekerjaannya. Dua data ini jadi alasan kuat kenapa struktur organisasi perlu kita bahas lebih dalam. Sebelum masuk lebih jauh, kita pahami dulu kerangka konseptualnya. Ada 3 pilar yang saling terkait. Struktur organisasi sebagai fondasi pembagian kerja dan koordinasi, strategi organisasi sebagai arah jangka panjang, dan kinerja karyawan sebagai hasil akhirnya. Ketiganya tidak berdiri sendiri, tapi saling memengaruhi dalam satu sistem. Nah, soal struktur organisasi ini, saya akan kerahkan ke teman saya, Ihsan Abdullah, yang akan membahas lebih detail. Sebelumnya, terima kasih Davir. Jadi, apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi itu menurut Robin dan Coulter tahun 2021, struktur organisasi adalah kerangka komprehensif yang mengatur pembagian kerja, alur wewenang, sistem koordinasi, serta hubungan antar bagian dalam organisasi. Singkatnya, struktur yang jelas membantu karyawan memahami peran dan tanggung jawabnya, melancarkan komunikasi, dan memastikan koordinasi antar unit kerja berjalan dengan baik. Berikutnya ada jenis-jenis struktur organisasi. Struktur organisasi ini tuh punya beberapa jenis. Yang pertama, ada struktur fungsional. Untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi seperti pemasaran atau keuangan efisien. Tapi, rawan sio antar departemen kedua struktur divisional ini tuh berdasarkan produk atau wilayah fleksibel. Tapi, bisa menimbulkan duplikasi biaya. Ketiga, struktur matriks, gabungan fungsional dan divisional itu untuk mendorong kolaborasi lintas fungsi, tapi rawan konflik wewenang karena dua garis pelaporan. Berikutnya ada sentralisasi versus desentralisasi. Ada juga dimensi sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu artinya keputusan terpusat di manajemen puncak. Ini tuh cocok untuk situasi yang butuh konsistensi dan kendali ketat, tapi bisa memperlambat respon dan menurunkan motivasi karyawan. Sebaliknya, desentralisasi itu untuk mendelegasikan wewenang ke level yang paling bawah, sehingga respon jadi lebih cepat dan karyawan merasa lebih punya rasa kepemilikan terhadap pekerjaannya. Formalisasi dan kompleksitas. Dua dimensi penting ini tuh formalisasi dan kompleksitas. Formalisasi itu untuk mengetahui soal sejauh mana pekerjaan distandarisasi lewat aturan dan prosedur tertulis. Yang terlalu tinggi tuh bisa kaku jadinya. Terlalu rendah tuh juga nggak bagus, jadi ya bisa inkonsisten. Sementara kompleksitas organisasi dilihat dari 3 dimensi. Horizontal jumlah departemen, terus vertikal jumlah tingkat hierarki, dan spesial pembayaran lokasi kerja. Semakin kompleks, semakin besar juga nih tantangan koordinasinya. Berikutnya ada evolusi teori klasik ke modern. Menariknya, teori struktur organisasi ini juga berevolusi nih. Di era klasik, tokoh seperti Taylor, Fayol, dan Weber menekankan hierarki, kaku, dan kontrol terpusat. Tapi seiring globalisasi dan teknologi digital berkembang, muncul pergeseran ke struktur modern yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan adaptif. Nah, soal desain organisasi modern ini akan dijelaskan nantinya lebih lanjut oleh Cantika. Terima kasih Ihsan. Desain organisasi modern ini hadir dalam beberapa bentuk. Ada flat organization,
dengan sedikit lapisan hierarki sehingga keputusan lebih cepat diambil. Ada juga struktur berbasis tim yang lintas fungsi dengan otonomi penuh, struktur jaringan yang memanfaatkan kemitraan eksternal, dan struktur berbasis proyek dengan tim yang berbentuk sementara. Semua ini juga ditopang oleh kinerja hybrid dan platform digital yang mengubah cara kita berkolaborasi. Bagaimana struktur organisasi berperan dalam kinerja karyawan? Ada 3 hal penting. Pertama, kejelasan tugas, yaitu karyawan jadi tahu pasti apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, koordinasi antar bagian, supaya pekerjaan antar unit tidak tumpang tindih. Yang ketiga, komunikasi yang efektif, supaya informasi mengalir cepat dan akurat ke seluruh organisasi. Ketiganya saling melengkapi untuk membentuk kinerja yang optimal. Kita bahas lebih dalam soal flat organization. Manfaatnya banyak, yaitu pengambilan keputusan lebih cepat, partisipasi karyawan lebih luas, otonomi dan motivasi intrinsik meningkat, serta komunikasi jadi lebih langsung. Tapi ada juga tantangannya. Rentang kendali manajer jadi lebih lebar, kualitas penguasaan bisa menurun, dan tanpa kejelasan peran yang kuat, karyawan bisa bingung soal prioritas kerja. Nah, yang paling penting, struktur organisasi tidak bisa lepas dari strategi dan kinerja, seperti dikatakan Goultom dan Estuningtias tahun 2026. Kesesuaian antara strategi dan struktur organisasi bukan sekedar faktor pendukung, tapi persyaratan yang tidak bisa ditawar untuk efektivitas implementasi strategi. Struktur yang fleksibel memberi ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan rasa kepemilikan karyawan. Selanjutnya, soal kinerja karyawan ini akan dibahas oleh Akda. Terima kasih Cantika. Apa itu kinerja karyawan? Menurut Mangkunegara tahun 2017, kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai sesuai tanggung jawab yang diberikan organisasi. Ada 2 faktor utama yang mempengaruhinya, yaitu activity atau kemampuan yang merupakan kapasitas intelektual dan keterampilan kerja, dan motivation atau motivasi yang merupakan sikap mental terhadap situasi kerja. Faktor organisasi seperti sumber daya, kepemimpinan, dan struktur kerja juga berperan penting. Selanjutnya yaitu mengukur kinerja dengan 5 kriteria utama. Bagaimana kinerja ini diukur? Menurut Bernardin tahun 1993 menyebutkan ada 5 kriteria utama, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas kerja, dan kemandirian dalam menjalankan tugas. Kelima kriteria ini biasa digunakan organisasi untuk keperluan promosi, kompensasi, sampai menentukan kebutuhan pelatihan karyawan. Selanjutnya, struktur dan kinerja di era digital. Di era digital seperti sekarang, struktur organisasi juga menghadapi tantangan baru. Kerja hybrid dan remote membuat produktivitas tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik di kantor, tapi pada kejelasan tujuan dan koordinasi. Platform digital seperti cloud dan video conference juga mengubah cara kita berkolaborasi. Tantangannya, organisasi harus tetap menyeimbangkan fleksibilitas struktur dengan akuntabilitas dan konsistensi kerja. Selanjutnya ada kesimpulan dan implikasi praktis. Pertama, struktur organisasi yang jelas terbukti meningkatkan efektivitas dan kinerja karyawan. Kedua, ada pergeseran dari struktur klasik yang kaku ke struktur modern yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Ketiga, struktur strategi dan kinerja saling terkait dalam satu sistem yang utuh. Dan sisi praktisnya, organisasi perlu menyesuaikan struktur secara proaktif, memperkuat koordinasi teknologi digital, dan terus berinvestasi pada pengembangan SDM. Sampailah kita pada penutup. Itulah pembahasan kami tentang peran struktur organisasi dalam meningkatkan kinerja kerja karyawan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.